warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat ya. Di sini, apakah teman kita ada yang absen? Oh, alhamdulillah tidak ada ya. Berarti semua masuk ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini, siapa yang mau memimpin doa? Oke, ketua kelasnya ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya juga coba tolong cek kondisi sekitar bangku dan kursi kalian. Apakah ada sampah atau tidak? Oke, kalau ada sampah, dipungut lalu dibuang ke tempat sampah ya, di luar kelas. Oke, baik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Gambar apa? Iya, ini adalah gambar peta dunia. Jadi banyak negara-negara di belahan dunia yang lainnya yang tertulis di dalam peta. Nah, ngomongin soal negara-negara lain, di sini ada nggak yang mau keluar negeri? Ada? Oke, Mas Nanda mau keluar negeri? Iya, mau keluar negerinya kemana? Oke, ke Eropa. Jauh ya. Oke, ada lagi yang mau kemana? Oke, iya, ke Malaysia, ke Singapura. Iya benar. Mau kemana lagi? Mau ke Portugis. Mau ke Inggris. Oh, mau ke Inggris. Wah, ternyata impiannya anak-anak ibu jauh-jauh sekali ya luar negerinya ya. Oke, ibu doakan semoga impian kalian, keinginan kalian semuanya bisa tercapai di kemudian hari. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di sini ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang materi apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang materi apa? Iya, tentang ASEAN, yaitu negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Masih ingat nggak anggotanya apa aja? Kalau enggak jumlahnya? Iya? Iya bener, ada 10. Ada yang masih ingat 10 anggota negara ASEAN? Oke, ada yang mau nyebutin? Yang pertama apa? Oke, mau Filipina, Indonesia. Terus yang ketiga apa? Ada Malaysia. Yang keempat? Yang keempat apa? Singapura. Yang kelima? Thailand. Oke, ada apa lagi? Brunei Darussalam. Terus ada Vietnam. Yang kedelapan? Ada Laos. Terus apa lagi? Ada Myanmar. Ke-10 apa satu lagi yang belum? Oke, ada Kamboja. Nah, negara-negara ini merupakan anggota ASEAN. Adik, kira-kira di negara ASEAN itu sendiri ada interaksi nggak ya? Iya, betul. Ada interaksi di negara-negara ASEAN. Nah, kemarin kita udah ngebahas 2 bentuk interaksi di negara-negara ASEAN. Ada yang masih ingat? Oke, kita ulas kembali ya. Nah, ini adalah contoh apa? Ini adalah interaksi di bidang ekonomi, yaitu apa? Iya, benar. Ini adalah ekspor impor. Jadi negara-negara ASEAN itu melakukan suatu perdagangan. Ada yang masuk dan ada yang keluar dari suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri memiliki ekspor impor. Kira-kira Indonesia itu pengekspor apa nih ke luar negeri? Ada yang tahu? Iya, ada tambang, ada gas alam. Oke, ada apa lagi? Batu bara. Terus apa lagi? Ada kelapa sawit. Ya, dan masih banyak lainnya ya. Nah, negara-negara ini di negara ASEAN khususnya saling bekerja sama di bidang ekspor impor. Jadi kalau negara satu tidak memiliki sumber daya alam, maka negara lain akan ikut membantu dengan kerjasama di bidang ekonomi. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua, ya interaksi sumber daya
manusia. Nah, gimana sih, masih ingat contoh interaksi sumber daya manusia? Oke, adanya TKI atau TKA, tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja asing. Jadi kita yang mau kerja di luar negeri bisa, karena ada kerjasama di bidang sosialnya. Ataupun negara asing juga bisa ke Indonesia. Nah, itu adalah bentuk-bentuk interaksi di negara-negara ASEAN. Oke, ya anak-anak. Nah, pada pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang materi perubahan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Nah, karena kondisi alam dan kondisi sosial di negara-negara ASEAN itu relatif sama, maka negara-negara itu akhirnya membentuk suatu interaksi dan kerjasama di berbagai bidang. Sebenarnya apa sih faktor dari perubahan antar ruang ini? Nah, yuk kita bahas. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah karena faktor alam, kedua yaitu karena perkembangan teknologi, kemudian yang keempat adalah perubahan interaksi antar ruang di bidang ekonomi, dan keempat adalah perubahan konversi lahan yang menyebabkan terjadinya perubahan antar ruang. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu apa? Karena faktor alam. Nah, faktor alam ini juga dibagi menjadi 2. Ada faktor iklim dan yang kedua ada faktor geologis. Nah, faktor iklim, kira-kira masih ingat nggak? ASEAN itu, negara-negara ASEAN itu punya iklim apa rata-rata? Iya, rata-rata punya iklim tropis. Nah, di sini, ini adalah iklim tropis. Nah, karena lokasi-lokasi negara-negara ASEAN itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia ini, maka negara-negara ASEAN ini memiliki pola arah angin. Ada 2 pola arah angin, yaitu pola arah angin muson timur dan muson barat. Nah, muson timur dan muson barat ini menyebabkan 2 musim yang berbeda setiap tahunnya. Adik-adik ingat Indonesia memiliki musim apa? Iya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, muson timur dan muson barat ini menyebabkan 2 musim tersebut, yaitu musim apa tadi? Hujan dan kemarau. Nah, selain iklim muson, itu ada lagi iklim fisis. Nah, iklim fisis ini dipengaruhi oleh apa? Oleh kondisi fisik wilayah tertentu, seperti perairan, daratan, ataupun pegunungan. Oke, itu adalah faktor alam di kondisi iklim. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terdeteksi akibat dari perubahan lahan maupun ulah perbuatan manusia yang terjadinya pemanasan global. Nah, hal ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam dikarenakan faktor iklim. Nah, di sini ada beberapa contoh bencana alam yang terjadi di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah badai tropis yang terjadi di Filipina. Terus yang kedua itu badai Nargis di Myanmar, dan bahkan ada kebakaran hutan yang terjadi di mana? Betul, di negara Indonesia kita sendiri dan di negara tetangga yaitu Malaysia. Ini adalah beberapa bencana alam karena faktor iklim. Oke, yang kedua yaitu faktor alam dari kondisi geologis. Nah, kondisi geologis ini berkaitan dengan kondisi tanah dan batuan penyusunannya yang ada di bumi. Negara-negara ASEAN itu terletak di antara tumbukan lempeng. Jadi, negara-negara ASEAN itu rawan dengan bencana-bencana seperti gempa bumi maupun tsunami. Nah, di sini ada ilustrasi tentang pergerakan lempeng yang terjadi di setiap tahunnya di negara-negara ASEAN. Oke, mari kita lihat ya. Pergerakan lempeng yang saling bertumbukan ini menyebabkan akibat bencana geologis, yaitu gempa bumi. Apabila gempa bumi ini terjadi di laut dan mempengaruhi pergerakan gelombang laut, maka akan mengakibatkan apa? Tsunami. Nah, di antara beberapa negara ini
ada sekiranya 4 negara ASEAN yang pernah mengalami gempa bumi dan tsunami sekaligus yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Salah satunya adalah apa? Iya, Indonesia, yang terjadi tsunami di Aceh pada tahun 2004. Itu adalah salah satu faktor alam dari kondisi geologis di wilayah-wilayah ASEAN. Oke, faktor yang ketiga itu adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Pernahkah adik-adik ngamatin tempat tinggal kalian sendiri? Apakah ada sesuatu yang dimiliki daerah tempat tinggal kalian tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain? Nah, kondisi seperti itu juga sama seperti ketersediaan sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Oke, sebagai contoh nih, hampir seluruh negara-negara ASEAN ini memiliki sumber daya alam barang tambang, kecuali satu negara. Kira-kira apa? Ya, itu adalah negara Singapura. Karena negaranya kecil dan sempit, membuat negara Singapura itu memiliki keterbatasan sumber daya alam di barang tambang. Tetapi Singapura itu hebat. Dia bisa berkembang di perdagangan dan industri. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN yang kaya akan barang tambang melakukan ekspor ke Singapura untuk diolah menjadi barang-barang yang sesuai kebutuhan pokok. Seperti itu. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, tetapi sumber daya alam juga ada yang hayati dan ada non-hayati seperti hutan dan laut. Hutan-hutan yang ada di negara ASEAN itu mempengaruhi pendapatan negara. Salah satunya adalah hutan Indonesia. Hasil hutan di Indonesia dapat digunakan sebagai salah satu pendapatan negara. Salah satu contohnya, hasil hutan Indonesia diekspor ke negara-negara industri seperti Singapura. Begitupun sama di laut ataupun di perairan. Nah, perairan yang ada di kawasan ASEAN banyak dieksplorasi untuk dijadikan sebagai devisa ataupun pendapatan negara, seperti ada perikanan, ada mutiara, ada rumput laut, bahkan sebagai tempat ataupun objek wisata. Nah, negara-negara ASEAN ini tidak semuanya memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan di negara tersebut. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, negara-negara ini melakukan pertukaran sumber daya alam. Nah, seperti yang bisa kita lihat seperti tadi, yaitu interaksinya yaitu apa? Ekspor dan impor, karena untuk saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Faktor yang kedua yaitu faktor perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, faktor perkembangan teknologi ini dibagi menjadi dua, teknologi transportasi dan yang kedua adalah teknologi komunikasi. Kita bahas yang pertama yaitu faktor teknologi transportasi. Karena perkembangan zaman semakin canggih, maka model transportasi pun semakin canggih dan cepat. Banyak diantaranya seperti pesawat terbang, kereta cepat. Kemudian bisa kita jumpai juga di Jakarta ada MRT, speedboat, ataupun transportasi canggih lainnya. Namun, alat-alat transportasi yang tradisional pun masih kita jumpai, seperti pedati, delman, maupun becak. Hal ini adalah faktor perkembangan teknologi dari bidang transportasi. Karena perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana prasarana, maka membutuhkan banyak fasilitas yang lebih lengkap dan lebih luas seperti pembangunan jalan, terminal, bandara, maupun pelabuhan. Hal ini juga semakin bergesernya perubahan lahan yang tadinya jadi pemukiman menjadi lahan-lahan untuk alat-alat transportasi yang semakin canggih. Nah, kita bisa lihat beberapa bandara-bandara yang tadinya pemukiman menjadi seperti bandara ataupun terminal dan lain-lainnya. Kita lihat di samping ini ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi dari komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia berinteraksi satu sama lainnya.
karena perkembangan semakin maju, maka interaksi antar manusia pun semakin berkembang dan canggih. Dulu hanya bisa surat menyurat, sekarang kita bisa menggunakan media sosial untuk berselancar di dunia maya ataupun di media sosial itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu faktor dari perkembangan ilmu dan teknologi di bidang transportasi maupun komunikasi. Perubahan akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat kita lihat dari berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Nah, adik-adik bisa lihat di bukunya masing-masing ya, itu ada beberapa contoh perubahan yang bisa kita lihat karena pengaruh perubahan transportasi dan komunikasi. Ataupun kita bisa lihat bareng-bareng di sini ya. Oke, ini ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Anggota-anggota ASEAN sendiri atau organisasi ASEAN telah memberlakukan kebijakan AFTA. Apa itu AFTA? AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area, di mana semua kegiatan ekonomi dapat menyebar luas secara free ataupun tanpa biaya apapun. Misalkan beberapa barang-barang produksi dari luar negeri diimpor ataupun diekspor ke negara-negara ASEAN lainnya tanpa dibebani pajak. Nah, contohnya di era saat ini kita dapat menemukan contoh AFTA ini. Contohnya yaitu beberapa aplikasi belanja online. Nah, kita dapat dengan mudah menjual ataupun membeli barang-barang dari luar negeri tanpa dibebani pajak. Nah, oleh karena itu, pemberlakuan kebijakan AFTA ini sangat mempengaruhi interaksi dan perubahan di negara-negara ASEAN itu sendiri. Kemudian faktor yang keempat adalah pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Nah, konversi lahan ini bisa dari konversi lahan pertanian menjadi wilayah industri ataupun wilayah pertanian menjadi pemukiman. Nah, adik-adik pernah dengar nggak? Singapura itu melakukan reklamasi. Kalau ada yang belum tahu, reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi lahan ataupun menjadi daratan. Nah, reklamasi ini disebut juga dengan konversi lahan. Nah, banyak kita jumpai di negara-negara ASEAN melakukan reklamasi. Nah, di sini ada ilustrasi tentang konversi lahan dari pertanian ke industri dan ada konversi lahan dari pertanian menjadi pemukiman penduduk. Itu adalah beberapa konversi lahan. Oke, kita tadi udah ngejelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Nah, apa aja tadi? Ada 4, faktor alam, kemudian faktor perkembangan teknologi, kemudian perubahan di bidang ekonomi, dan yang keempat adalah pengaruh konversi lahan yang mempengaruhi perubahan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Setelah kita tadi membahas tentang faktor-faktor pengaruh perubahan interaksi antar ruang, Ibu ingin kasih contoh. Nah, Ibu ingin tahu sekarang kita sedang mengalami masa-masa apa? Ada yang tahu nggak? Iya, masa-masa apa? Oke, masa-masa pandemi COVID-19. Nah, Ibu mau tanya nih, masih ingat nggak pertama kali COVID ditemukan itu di mana? Di mana? Iya, di Wuhan, Cina. Nah, dari Wuhan, Cina itu virus akhirnya menyebar ke seluruh belahan dunia. Nah, bagaimana cara penyebarannya? Ada yang bisa ngejelasin ataupun sedikit membantu Ibu? Iya, penyebarannya yaitu disebabkan karena perpindahan barang ataupun perpindahan penduduk ataupun masyarakat. Nah, karena interaksi antar ruang atau hubungan antar wilayah dapat menyebabkan perpindahan virus dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.
Penyebab virus ini disebabkan karena tadi apa? Karena perpindahan barang dan mobilitas penduduk. Interaksi antar ruang yang tinggi di Indonesia menyebabkan virus corona juga cepat menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, menurut adik-adik nih, dari 4 faktor tadi, kira-kira pengaruh interaksi antar ruang karena penyebaran COVID itu karena faktor apa? Ada yang tahu? Faktor alam, faktor teknologi, faktor pengaruh di bidang ekonomi, atau konversi lahan? Apa? Ya, jawabannya itu karena faktor perkembangan teknologi, lebih tepatnya teknologi apa? Transportasi atau perpindahan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang kita bisa temui di kehidupan kita sendiri. Nah, COVID-19 ini akhirnya muncul dan menyebar ke seluruh Indonesia karena faktor teknologi transportasi, yaitu perpindahan penduduk ataupun perpindahan barang. Oke, setelah kita tadi membahas tentang materi pengaruh perubahan interaksi antar ruang di negara ASEAN, Ibu ingin kasih tugas kelompok untuk kalian. Nah, kita bagi 3 kelompok besar ya. Kelompok besar kelompok pertama itu kelompoknya Mas Nanda, Adik Maria sama Adik Mila. Terus kelompok yang kedua, Adik Ula, Adik Nurul sama Adik Esa. Kelompok yang ketiga itu ada Adik Lail, Mas Tri sama Mas Fajar. Oke. Nah, kelompok pertama itu bagaimana dampak setelah pandemi di bidang ekonomi. Yang kedua itu dampak pandemi di bidang sosial, dan kelompok yang ketiga dampak pandemi di bidang politik. Nah, masing-masing negaranya itu terserah kalian, bisa Indonesia, bisa Singapura, Malaysia, ataupun negara yang lainnya. Itu bebas ya. Nah, untuk hasil akhirnya itu menjadi sebuah tulisan, nanti dikumpulkan ke Ibu di minggu depan. Oke? Untuk pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Jangan lupa untuk penguatan pada hari ini, tadi kita ngebahas tentang pengaruh perubahan interaksi antar ruang di negara ASEAN dengan 4 faktor, yaitu faktor alam, faktor teknologi, faktor ekonomi, dan faktor konversi lahan. Nah, jangan lupa untuk materi berikutnya dipelajari dahulu ya, yaitu tentang dampak-dampak perubahan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.